Dengan bangga, Teater Aswad mempersembahkan karya spektakuler pementasan drama teater dengan judul Karnak Cafe. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam para tamu undangan, Bapak dan Ibu, serta para hadirin yang kami hormati. Ahlan wa sahlan ya duyufanal aiza, Pirodati Thaqofiyah Yogyakarta. Pada malam hari yang indah ini, puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita dapat berkumpul di acara yang spektakuler. Pementasan drama teater Karnak Cafe, yang diadaptasi dari novel Karnak Cafe karya Najib Mahfud. Pertama-tama kami ingin mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Pil Al-Makin SAG MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Wakil Rektor beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Dr. Sujadi MA selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang kami hormati Ibu Dr. Ening Herniti M. Hum selaku Ketua Program Studi Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Ilmu Budaya serta jajarannya. Yang kami hormati Ibu Dr. Aneng Ayu Kusumawati SAG Adab dan Ilmu Budaya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan yang kami banggakan teman-teman hadirin yang sedang menyaksikan pementasan pada malam hari ini. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Teater SK yang telah membimbing, membina, serta mendampingi kami demi menyukseskan pementasan pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak yang telah mendukung acara ini. Acara ini didukung oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dinas Kebudayaan Yogyakarta, Taman Budaya Yogyakarta, Teater SK, Sanggar Nun, Suka TV, Albayanat, Sneaker Store Yogyakarta, Divikom, Bijahil Habib Media, Ombai, Percetakan Aksara 1, Nawasena Graphic Design Store. Baiklah hadirin, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pementasan drama berlangsung, marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari Bapak Dr. Sujadi MA selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. Kepada Bapak Dr. Sujadi MA kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'dah. Ini saya cukup silo ini matanya karena dia banyak. Oke. Saya harus mengucapkan terima kasih yang banyak pada MC yang sudah memberi kesempatan pada saya untuk bicara. Syukron jazilan aidan li Raisah Qismil Lughatil Arabiyyah wa
Rais Lajnah hadhil barnamaj. Juga saya ucapkan terima kasih pada banyak pihak ya, yang sudah memberikan dukungan support ya, apalagi sponsor tadi yang disebutkan banyak sekali. Saya kira ini satu hal yang tidak bisa kita abaikan. Maka sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan tentunya dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan amanah dari dekan yang kebetulan pada malam ini tidak bisa datang karena ada satu kegiatan yang harus dilaksanakan di luar kegiatan ini. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan apa yang menjadi pesan dari Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. Yang pertama, alhamdulillah dalam kesempatan yang baik ini kita bisa bersama insya Allah menyaksikan satu pementasan dari Teater Aswad dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang bertemakan Karnak Cafe atau Al Karnak Cafe. Ini satu program yang luar biasa. Mengapa luar biasa? Sewaktu saya masih menjadi mahasiswa Prodi Bahasa dan Sastra Arab, dan kebetulan pada waktu itu ada satu mata kuliah yaitu Nusus Adabiyah. Dalam mata kuliah ini sering kita disuruh menghafalkan terkait dengan al-anasir al-adabiyah. Nah, salah satunya adalah min tilkal anasir huwa al-unsur al-atifi, yaitu unsur emosi. Jadi sastra itu salah satu yang penting adalah harus ada unsur emosi. Nah, dalam unsur emosi ini akan kita lihat nanti dalam pementasan Teater Karnak Cafe ini. Satu tema yang sebenarnya cukup berat untuk ditampilkan karena tema ini mengandung atau syarat akan banyak situasi politik, situasi budaya, situasi perang, ya, situasi percintaan, ya. Jadi rupanya kombinasi ini banyak hal yang bisa ditampilkan dalam pementasan nanti. Oleh karena itu tentu ini satu hal yang menantang bagi kita semua, terutama bagi para aktor yang akan menampilkannya, yang akan tampil secara langsung, karena bagaimanapun itu harus mengingat apa yang menjadi perannya. Itu satu hal. Yang kedua, pementasan teater ini dengan tema Karnak Cafe ini saya harus terima kasih pada spesial Bu Aning, pengampu dosen dramaturgi, kasih aplaus untuk dia. Itu luar biasa itu. Ini kayaknya aplausnya kurang serempak nih ya. Oke. Terima kasih Mas. Itu harus ya. Karena Bu Aning ini adalah punya pengalaman banyak ya tentang teater, tentang berdrama dan lain sebagainya. Maka kalau dalam tradisi Nusus al-Adabiyah itu bisa ada seni yang disebut dengan al-masrahiyah atau seni panggung ya. Nah, ini menjadi satu tantangan untuk kita semua, terutama bagi semester 7 ya. Saya lihat di sana semester 7 yang diminta. Kenapa tantangan? Kita kenal Najib Mahfud ya. Najib Mahfud itu adalah tokoh sekaligus
seniman dalam bidang novel ya. Dengan demikian intelijensi, imajinasinya itu luar biasa. Nah, kata teater ini, kenapa teater masuk dalam kegiatan sastra begitu ya, terus mengambil karena kafe gitu, itu tidak terlepas dari tradisi Eropa ya. Oleh karena itu seni teater itu seni mewah sebenarnya. Kalau Anda ke Eropa, khususnya ke Prancis, Anda akan sering mendapatkan jadwal-jadwal teater di Notre Dame. Notre Dame itu gereja sebenarnya. Cuman gereja itu sering mementaskan berbagai pentas teater di dalamnya, walaupun itu gereja. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda keliling ASEAN, Anda akan menemukan satu negara yang bernama Thailand. Di sana ada satu semacam teater yang disebut dengan kabaret. Jadi Anda akan menemukan itu, menemukan tradisi kabaret, dan cukup mahal kalau Anda mau masuk. Kalau nggak salah waktu itu kosnya atau harganya, tiketnya itu sekitar 50 baht ya. Kalau kali 4 ya 200.000 lah ya. Jadi cukup mahal ya. Tapi itu terjadi, maka seni panggung, seni teater ini adalah seni yang mewah sebenarnya. Oleh karena itu kalau kita bisa menampilkan seni teater ini dalam mengekspresikan apa yang tertulis ya, sehingga kita bisa memunculkan emosi-emosi kita yang paling tidak mendekati apa yang digambarkan oleh penulis novel itu, saya kira akan menjadi tantangan dan satu kesempatan untuk kita untuk berseni dengan menggunakan susastra yang tinggi. Nah, ini satu hal yang harus kita syukuri. Oleh karena itu sekali lagi saya mengucapkan tentu selamat ya pada Anda yang sudah bisa menghadirkan tema ini ya, dan sekaligus saya ingin menyaksikan dan mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik dan maksimal, dan tentu semua sukses ya, dan juga bisa menghadirkan satu karya seni yang kita impikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sujadi MA yang telah memberikan sambutan pada malam hari ini. Kak Tias, yuk. Apa Kak Azizi? Kita sapa para penonton. Boleh. Biar rame nggak sih Kak Azizi? Hai semuanya, masih semangat dong. Kak Azizi, yang di sebelah sana paling ujung, itu semangatnya masih setengah-setengah ya nggak sih Kak? Ya deh, kayaknya masih ngantuk ya. Padahal generasi muda ini generasi penerus bangsa. Dan Betul semangatnya sekali. pasti harus membara-bara nggak sih Kak? Betul banget Kak Tias. Yuk, langsung kita buktiin. Kita cek soundnya dulu. Oh, kita buktiin apa nih Kak? Buktiin mereka tuh semangat atau enggak gitu? Ya, betul sekali. Oke, boleh. Oke. Mana semangatnya teman-teman hadirin? Wih, 100 jempol untuk kalian semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Kak Azizi, mereka udah pada semangat nih, para audiens itu udah pada semangat. Tapi kayaknya muka-muka penasaran mereka ini nggak bisa dibohongin Kak Azizi. Ya deh, kayaknya nggak sabar nonton teaternya kali ya. Iya, udah pada nggak sabar ya untuk melihat teater kita ya pada malam hari ini. Oke, langsung saja kami bacakan ya. Izinkan kami untuk menghimbau kepada hadirin agar tidak makan dan minum, menyalakan flash kamera, dan berbincang saat pementasan berlangsung agar menjaga kenyamanan kita semua. Oke, itu untuk rulesnya ya Kak. Baik, izinkan kami juga untuk membacakan sinopsis dari drama teater Karna Cafe. Karna Cafe adalah karya memorial tentang situasi Mesir di akhir tahun 1960-an.
Kala itu penduduk negeri piramid ini dirundung kekacauan dan kecemasan, terutama akibat kalah perang melawan Israel pada tahun 1967. Pengkhianatan, saling tuduh dan curiga, serta balas dendam menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Karya ini juga mengungkap ketidaknyamanan politik warga Mesir akibat sikap otoriter pemerintah. Tak melulu menuturkan prahara politik, terpapar pula kisah cinta Qurun Fula, seorang mantan penari legendaris berparas cantik nan menawan, sekaligus daya pikat dari Karnak Cafe. Lantas, bagaimana konflik dan perdebatan masyarakat terhadap politik pemerintah Mesir? Dan apakah Qurun Fula berhasil menggapai cintanya di tengah huru-hara pertikaian masyarakat Mesir pada saat itu? Hadirin yang berbahagia, dengan bangga Teater Aswad mempersembahkan karya spektakuler pementasan drama teater dengan judul Karnak Cafe. Selamat menyaksikan. Permisi Tuan. Mohon maaf. Ini tempat apa ya? Ini sebuah kafe, Tuan. Anda tidak tahu? Apa Anda orang baru di sini? Benar Tuan. Saya orang baru di sini. Begini Tuan, begini. Jika Tuan mencari kafe terbaik di kota ini, aku merekomendasikan tempat ini untukmu. Aku yakin tempat ini tidak akan pernah mengecewakanmu.
Tuan mau mencobanya? Tentu. Mari saya temani. Ya, seperti yang Tuan lihat, tempat ini memang selalu ramai oleh para pengunjung tetap yang selalu datang di tempat ini. Seperti halnya aku. Tempat ini memang menarik dan aku yakin Tuan pasti akan mengunjunginya lagi, dan lagi. Hei sobatku, hei Aris, selamat datang. Wah, 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 kenapa lama sekali? Lihat, rekanmu sudah menunggu. Panas telingaku, berkali-kali ditanyai keberadaanmu. Maafkan aku sobat, maafkan aku. Aku ada sedikit masalah tadi. Baiknya kau tenang saja. Setelah ini aku akan mendatangi mereka dan aku buka bocah mereka. Tuan, sepertinya aku ada sedikit masalah dengan rekan bisnis. Apa tak jadi masalah jika Tuan tinggalkan sendiri di sini? Tentu Tuan, tidak apa-apa. Silahkan selesaikan urusan Anda Tuan. Terima kasih Tuan, terima kasih. Permisi. Benar-benar orang itu sudah menjadi kebiasaannya membawa orang baru dan merekomendasikan tempat ini. Biar ku tebak, Anda baru saja kesini karena saran si tua itu, bukan? Benar Tuan. Berkali-kali ia mengatakan bahwa kafe ini menarik. Bahkan ia bersemangat sekali mengatakannya. Ya, karena jadi penasaran, aku jadi ikut ke sini. Memangnya apa istimewa tempat ini? Istimewa. Saya tidak tahu bagaimana orang-orang memandang tempat ini. Yang saya tahu, obrolan para pelanggan di kafe ini sangat menarik. Dengan mengikuti obrolan mereka saja, membuat saya selalu merasa menjadi lebih muda. Sebentar, kau seorang pelayan bukan? Betul. Tidak biasanya seorang pelayan mengobrol dekat dengan para pelanggan seperti itu. Mungkin itu adalah salah satu kelebihannya. Arif! Kenapa kau di situ? Kembali ke tempatmu. Jangan habiskan waktumu hanya dengan mengobrol bersama pelanggan. Aku tidak menggajimu hanya mengobrol. Silahkan duduk. Baik. Terima kasih. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin memesan 1 kopi susu, Madam. Baiklah, Tuan. Tunggu sebentar. Salwa! Ya, Madam. Ya, seperti inilah keadaan kafe saya. Permisi, Tuan. Terima kasih. Selamat mencoba, Tuan. Apakah Tuan suka kopinya? Sangat suka, Madam. Rasanya luar biasa. Seperti kehidupan Anda, Madam. Ah, Tuan berlebihan sekali.
Memangnya Anda telah mengenal saya sebelumnya? Ya, tentu. Siapa orang di kota ini tidak mengenalmu? Sosok legendaris yang menjadi bidadari impian semua orang pada masa itu. Wah, ternyata Tuan pandai juga merangkai kata. Tidak, hanya saja memang itu faktanya. Sosok bintang yang hanya bisa ditatap tanpa bisa digapai. Banyak yang ada melakukan seni, bukan? Sudahlah Tuan, jangan bahas perihal ini. Semoga hari Tuan menyenangkan. Saya permisi. Anda dulu seorang penari yang luar biasa. Aku masih bisa melihat pesona itu dalam diri Madam sekarang. Sudah kubilang berapa kali, Tuan. Tolong jangan bahas perihal ini. Tapi aku masih penasaran. Kenapa Madam mampu terlihat begitu luar biasa jika dibandingkan dengan penari-penari yang lain, bahkan hingga saat ini? Aku hanya memastikan untuk tidak pernah lalai pada kontes tari malam di Al-Barbula. Lantas, bagaimana soal kehormatan sebagai perempuan? Soal kehormatan sebagai perempuan? Aku membuat orang lain mengerti bahwa tidak ada hubungan tanpa adanya ketulusan cinta. Dan aku juga tidak akan bercinta dengan seseorang jika tidak ada ikatan pernikahan. Hanya itu? Jika masyarakat sudah menghormatiku, bukankah itu sudah lebih dari cukup? Madam memang sosok yang luar biasa. Inilah alasan mengapa Madam tidak pernah terjerat skandal buruk, bahkan di majalah terburuk sekalipun. Ya, begitulah. Kehidupan malam memang dipenuhi tragedi. Memang begitulah faktanya. Aku bahkan masih ingat soal kasus Menteri Keuangan. Maksudmu kasus Aris Sulaiman? Dia ada di sana, hanya beberapa langkah darimu. Dia pelayan di kafe ini. Jangan melihatnya seperti itu. Sebenarnya dia melakukan korupsi hanya karena tidak dapat berkeliaran di ruang dansa setiap saat. Hingga suatu hari dia diciduk, dibawa ke pengadilan dan menerima hukuman penjara. Lantas, mengapa ia bisa berada di sini? Setelah keluar dari penjara, ia kembali muncul di klub malam yang sama. Dia bercerita kepadaku betapa hancur hidupnya. Kasihan sekali dia. Hingga saat aku membuka kafe ini, aku minta dia untuk menjadi pelayan di sini. Oh, jadi seperti itu.
Lalu, bagaimana dengan kabinet pemerintahan? Begitulah, dia sudah tidak lagi menyentuhnya. Ayah, ada satu hal menarik tentang pemecatan Arif Sulaiman. Saat itu, mantan koleganya dipromosikan untuk menjadi Menteri Keuangan selanjutnya. Namun, setelah revolusi, mantan koleganya pun diberhentikan. Oleh karena itu, dia menjadi pengagum besar revolusi. Begitukah? Menarik. Aku tidak menyangka ada seorang pengagum revolusi di tempat ini. Ya, terlepas dari alasan mereka masing-masing. Jangan salah, kafe ini memang sudah dipenuhi dengan orang-orang yang berpandangan provokatif. Entah yang berteriak keras-keras, ataupun yang berbicara pelan. Wah, kafe ini memang benar-benar di luar dugaan. Orang-orang di sini tidak tampak seperti itu. Lalu, siapa lagi yang kamu maksud? Lebih baik kau berkenalan sendiri dengan mereka. Lihat, mereka datang. Selamat datang. Silahkan, silahkan. Meja favorit kalian sudah kusiapkan. Pesanan seperti biasa? Tentu, madam. Akan kami tunggu pesanannya. Terima kasih, madam. Kafe Anda memang yang terbaik. Baiklah, tunggu sebentar. Pesanan akan segera datang. Arya, perkenalkan, dia pengunjung baru di sini. Benar kata Kurun Pula. Aku memang orang baru di sini dan kulihat kafe ini memang menarik. Nah, benar bukan? Kami pun juga berpikiran begitu. Karena itulah kami sering datang kemari untuk sekedar mengobrol ataupun bertukar pikiran. Apalagi di tengah kesibukan mahasiswa yang sangat padat dan memusingkan. Kafe ini selalu menjadi tempat favoritku. Aku sudah terlalu muak dengan buku, tugas, diskusi yang semuanya berkaitan dengan hukum dan hukum. Ditambah dengan fakta tentang situasi negeri ini ya. Sudahlah. Tunggu dulu. Kau seorang mahasiswa hukum? Iya. Aku belum memperkenalkan diri ternyata. Perkenalkan. Namaku Ismail, seorang mahasiswa hukum. Dan ini Zena. Namaku Nagib. Wah, mahasiswa hukum. Memangnya apa yang menggiringmu mengambil bidang itu? Entahlah. Hanya saja aku memiliki harapan besar untuk merubah kondisi negeri ini menjadi lebih baik. Setelah bersusah payah tentunya. Negeri ini masih jauh dari kata cerah. Pemerintah saja masih saling pukul satu sama lain. Pemerintah saling pukul satu sama lain? Apa maksudmu? Anda ini pura-pura tidak tahu atau memang tidak tahu? Konflik dan berbagai polemik di negeri ini terlihat sangat jelas bukan? Negara kita ini memang didominasi oleh pemerintah revolusi. Namun, pergerakan Ikhwanul Muslimin, komunis, dan oposisi lainnya tak bisa terhindarkan. Benar, pergerakan mereka memang sangat dinamis. Akhir ini saja pemerintah bahkan rajin berpatroli di setiap daerah. Apalagi kalau bukan untuk menjajaki keberadaan mereka. Jadi kau memihak salah satunya? Salah satu. Maksudmu Ikhwanul Muslimin atau lainnya? Tentu tidak. Aku anak kandung revolusi dan hanya setia pada revolusi Juli 1952. Iya, benar. Tumbuh besar pada era ini membuat aku pun menjadi anak kandung revolusi dan memang begitulah faktanya. Tidak. Rasa kagumku terhadap revolusi bukan berasal dari doktrin sekolah dan lingkungan semata. Namun, aku mendalaminya sendiri. Sehingga pada akhirnya aku Sananya. Terima kasih. Aku pun
mengagumi revolusi secara mendalam. Tapi aku masih bertanya-tanya, dampak apakah yang dihasilkan oleh pemerintah revolusi sehingga membuat menjadi pengagum revolusi seperti ini? Gila! Jam segini sudah lupa tulis saja. Hei ibu, dari mana saja kau ini? Biasa, perpustakaan. Hilmi, perkenalkan, dia pengunjung baru kafe ini. Hilmi, Nagih. Oh iya, soal dampak pemerintah. Mereka telah membebaskan negeri ini dari imperialisme Inggris. Tentu itu merupakan hal yang tak bisa dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Sekedar itu. Sudah 13 tahun negeri ini terbebaskan dari monarki. Dan apa hasilnya? Selain menambah masalah-masalah baru yang tidak terjadi pada zaman monarki dulu. Hei Hilmi, 13 tahun adalah waktu yang masih muda. Percayalah bahwa pemerintah pasti akan mendatangkan kesejahteraan yang selama ini kita harapkan. Zainab, kau seorang mahasiswa hukum. Tidak pantasnya memakan yang utopis. Utopis katamu! Jika hal ini kau anggap suatu hal yang utopis, lantas apa yang menurutmu tidak utopis? Status, manus, status, tatanan negara yang terbebaskan dari otoriter. Kompetitor tidak merajalela di kapitalistiknya. Dan kehidupan yang tidak memandang ke sosial. Marxisme, Leninisme. Sekarang, siapa yang utopis? Kau pikir aku? Dengar! Semua yang berjiwa militan memiliki mimpi yang sama. Berkata tidak pada kapitalisme. Teori tidak seindah realita. Kamu kali tambah. Pola pikirmu terlalu ke kiri. Tanpa kiri, kanan tidak pernah disebut kanan. Pernah kau bertemu tesis hanya dengan tesis tanpa antitesis? Wow. Jadi kamu bagus, tapi kau masih lemah dalam analisis sosial. Tidakkah kau melihat jeritan kaum proletar? Tidakkah kau melihat jeritan kaum tertindas? Yang tiada hari bagi disiksa oleh budak. Semua atas ganja demi modal. Siapa yang masih kejujuran? Tinggalkan suara ringkihan mereka. Renungkan dan tinggalkan suara hati kalian. Aku tidak pernah mendengar suatu negara tanpa status quo yang sukses dan berhasil. Marxisme Leninisme tidak harus anti status quo. Bukankah stateless sama dengan status quo? Jika aku boleh memberimu saran, Bu, imbangilah bacaan-bacaanmu itu dengan hukum normatif. Di atas hukum masih ada keadilan dan humanisme. Jangan salah kaprah. Pada praktiknya status quo yang menggambarkan dehumanisasi. Tanpa sistem yang mapan, kebenaran akan tumbang oleh kebatilan yang tersistem. Karena itulah kita tetap membutuhkan trias politika dalam sistem pemerintahan kita. Sudah. Bukankah lebih baik kita membicarakan hal-hal yang membuat hati kita senang? Sudah benar. Namun sayangnya bagi Hilmi, kesenangan sudah tak ada lagi dalam kamus hidupnya. Walaupun di hatinya sudah ada wanita yang dia cintai, ia lebih memilih untuk menyelami pemikiran Karl Marx dan Nietzsche berulang-ulang setiap saat. Memang begitulah anak muda. Terkadang idealisme merupakan mahkota yang paling ia banggakan jika dibandingkan dengan orang yang ia cintai. Jam berapa sekarang? Ternyata sudah jam segini. Oh iya, aku lupa ada janji. Maaf, sepertinya aku harus pulang dulu. Lalu Ismail, Bukankah sudah pasti aku harus menemaninya?
Sudahlah, mereka kan bukan sekedar teman. Hai Hilmi, Iya, madam. dari mana saja kamu? Aku sudah menunggumu sejak sore tadi. Arya, kau sudah berkenalan dengannya? Tentu, madam. Bahkan kami sudah sempat ngobrol tadi. Baiklah Hilmi, madam. Mohon maaf. Sepertinya aku harus meninggalkan kalian di sini. Aku masih ada urusan. Sampai jumpa lagi. Hati-hati di jalan. Kesinilah lagi besok. Coba kau lihat. Bagaimana menurutmu? Beberapa tambahan yang kau sampaikan kemarin sudah kucoba masukkan ke dalamnya. Sebentar, madam. Biar ku baca dulu. Silakan. Sudah cukup bagus. Mungkin kau bisa tambahkan beberapa detail dari skandal yang kau ungkap. Dalam tulisan ini, kau sudah menjelaskannya. Dan hanya perlu mengubah sedikit narasi agar pembaca mengerti apa yang kau maksud. Bisakah langsung kamu ubah saja? Kamu tahu aku terlalu payah dalam hal itu. Cobalah dulu. Yakin kau pasti bisa. Tulisan ini sudah cukup bagus. Keluarkan aku dari sini! Ya! Bawa aku ke pimpinanmu! Ya, memang. Aku akan bawa. Pak! Pak! Tunggu sih! Jadi kau penguasa di sini. Akhirnya aku bisa bertemu dengan orang yang berkuasa di sini. Jangan berbicara seperti kau. Baik, jadi apa yang perlu jawab? Kapan kau mulai bergabung dengan Ikhwanul Muslimin? Apa maksudmu? Aku anak kandung revolusi. Bagaimana bisa kamu mencurigaiku sebagai anggota Ikhwanul Muslimin? Lalu, apa artinya jenggot itu? Apa salahnya dengan jenggot? Apakah semua orang yang berjenggot berarti mengenal Ikhwan Muslim? Jangan banyak laga, bicara secukupnya. Jawab saja pertanyaanku. Sekali lagi kutanya, kapan kau mulai bergabung dengan Ikhwanul Muslimin? Tidak pernah. Jawab sungguh-sungguh. Tidak pernah. Lalu, apa ini? Kita punya bukti. Namamu terekam dalam daftar karena kau telah menjadi penyumbang dana pembangunan sebuah masjid. Menyumbang sebuah masjid? Ya, masjid di bawah naungan Ikhwanul Muslimin. Aku hanya menyumbang ke sebuah masjid. Hanya itu. Mana aku tahu bahwa masjid itu di bawah naungan Ikhwanul Muslimin. Lagi pula,
Aku anak revolusi yang setia. Jangan berbohong dengan mengatakan bahwa kau seorang anak revolusi yang setia. Jika kau bukan salah seorang dari mereka, lalu bagaimana dengan komunis? Kapan kau mulai bergabung dengan komunis? Tuduhan apa lagi? Aku hanya percaya pada revolusi. Dan itulah satu-satunya fakta yang benar. Semua orang percaya pada revolusi. Di seluruh ranah, feodalis, baptis, dan komunis. Semua diakui keyakinannya tentang revolusi. Jadi tepat katakan, kapan kau mulai bergabung dengan komunis? Cepat katakan. Kau tidak mau mengaku. Bawa wanita itu ke sini. Siap, Tuan. Zainab, apa yang kau... Artinya, kau sangat peduli pada perempuan ini. Kau orang terpelajar. Dan aku yakin, kau punya cukup imajinasi. Dan kau bisa bayangkan, apa yang bakal terjadi pada gadis malang ini jika kau menolak bicara. Jadi apa yang kau inginkan dariku? Aku harus jawaban. Jadi cepat katakan, kapan kau bergabung dengan komunis? Aku tidak akan tentu tanggalnya. Ismail, apa itu kata kau? Tidak, jangan kata dia. Dia berbohong. Ternyata benar, kau seorang komunis. Tidak. Itu adalah Ismail. Dia bukan komunis. Woi, bangun kau. Ayo, cepat bangun. Apa lagi? Agar kalian ada. Kau sangat beruntung. Ternyata kau dinyatakan tidak bersalah. Benar, Tuan. Jadi, kapan aku akan dibebaskan? Jadilah teman kami. Kami tahu kau sangat mencintai revolusi. Aku percaya padamu. Maka bersediakah kau menjadi teman kami? Bukankah itu tawaran yang bagus? Aku sangat senang, Tuan. Kita semua anak-anak revolusi. Harus melindungi revolusi dengan segala kekuatan. Bukan begitu? Tentu saja, Tuan. Lalu, apa yang Tuan inginkan dariku? Bagaimana perasaanmu ketika melihat revolusi terancam? Apa kau bahagia? Akankah kau akan tetap bungkam? Tentu saja tidak, Tuan. Ya, jadi itulah yang kami minta darimu. Tolong katakan kepada kami semua apa yang kau ketahui yang sekiranya akan mengancam revolusi. Baiklah, Tuan. Baiklah.
hanya harus menyelesaikan pekerjaanku. Oh begitu. Lalu ada yang kau pesan? Seperti biasa, secangkir kopi dan tolong Fatir 1. Baiklah, tunggu sebentar. Ini pesanannya, Tuan. Terima kasih banyak, Badar. Ngomong-ngomong, kau cantik sekali hari ini. Seperti orang yang sedang jatuh cinta. Kau bercanda ya? Bukankah setiap hari aku memang cantik seperti ini? Oh ayolah, kau tentu tahu maksudku. Memangnya aku terlihat seperti orang yang jatuh cinta? Kau memang orang yang geli. Berarti benar kau sedang mencintai seseorang. Lebih dari sekedar cinta. Dia tidak tahu seberapa dalam aku mencintainya. Hingga aku takut jika suatu hari aku kehilangannya. Kau sadar akan apa yang terjadi, tetapi kau tetap melakukannya. Tampaknya bukan. Hanya saja aku memiliki alasan untuk tetap melakukannya. Namun terlepas dari itu, dia orangnya serius dan baik hati. Dia? Siapa? Tolong jangan tanyakan itu. Hilmi Hamada. Diamlah, dia bisa mendengarnya. Kalau begitu, nyatakan saja. Lihat, ini kesempatan yang bagus. Tidak. Ini terlalu cepat. Ingatlah, kesempatan tidak datang 2 kali. Segeralah ke sana. Hilmi, Iya, madam. tidak biasanya kau duduk sendirian. Di mana Ismail dan Zainab? Tidak kok. Aku sudah terbiasa berpergian sendirian. Di perpustakaan misalnya. Aku selalu sendirian. Oh iya, perihal menulis memoirmu, apakah berjalan lancar? Apakah kau perlu bantuan? Ya, sejauh ini baik. Aku selalu mengikuti saran. Namun, terlepas dari itu, sebenarnya ada yang kukatakan padamu. Katakan saja, aku di sini. Aku siap menjadi pendengar yang baik untukmu. Kau tahu, diriku ini memang payah dalam hal menulis. Tapi, banyak momen berharga dalam hidupku yang perlu diabadikan. Dan kau banyak membantuku dalam hal itu. Tidak masalah. Hanya itu yang Dan kau tahu, ada hal yang paling aku syukuri. Berkat memoir ini, kita banyak menghabiskan waktu bersama. Maksudmu? Tidak. Lupakan saja, aku hanya melantur. Aku tahu benar bahwa kafe ini menarik. Sangat menarik. Namun, ada hal lain yang membuatku lebih tertarik dengan kafe ini.
Sosok anggun yang selalu memancarkan cahayanya sepenuh waktu telah membuatnya terlihat redup. Dia bagaikan senja yang selalu ingin kulihat setiap saat. Apa yang sebenarnya ingin kau katakan? Berbicara perihal ketertarikan tentu membuat semua orang bergairah. Namun, aku masih ragu dan belum siap menyelaminya. Apa yang membuat seorang Hilmi Hamada meragukan dirinya? Bukannya ragu, aku cukup yakin dengan diriku. Namun, banyak hal di luar yang harus kulakukan, banyak hal yang harus kujajaki. Dunia di luar sana membutuhkanku untuk terus bergerak. Jadi, kau sungguh-sungguh. Apakah cinta akan menghalangimu untuk melakukan semua itu? Bukankah hal itu bukan masalah ini? Tidak. Aku tahu benar apa yang kulakukan. Hidup tidak melulu soal cinta. Aku tidak ingin tenggelam dalam kisah-kisah semacam itu. Tidak, bukan itu. Maksudku, kau tidak harus melulu memikirkan cinta. Apa yang kau ragukan? Apa yang kau lakukan hingga kau memenamkan semua yang kau rasakan? Ya, bagus. Pergi saja sana. Ingat kata-kataku ini, Hilmi. Apa yang kau lakukan hanya akan mengancam nyawamu. Dasar kau sangat bodoh. Hei. Ada apa ini? Sudahlah, madam. Orang seperti itu memang tidak perlu dipikirkan. Kau cantik dan menarik. Masih banyak yang mau denganmu. Diam kau. Pertikaian apa itu tadi? Ini bagus. Sepertinya aku masih punya kesempatan. Apa yang terjadi padamu? Kau tampak kesal. Sebenarnya ini bukan masalah besar. Ini mengenai kejadian saat aku mengobrol dengan Hilmi. Dia terlihat semakin mengacuhkanku. Bukankah aku selalu bersikap baik kepadanya? Ya, aku tahu. Semua orang pun tahu akan hal itu. Lalu, apa masalahnya? Kenapa dia selalu mengacuhkanku? Apakah ada sikapku yang membuatnya risik padaku? Hehehe. Jangan bilang kalau kau telah mengungkapkan perasaanmu padanya. Ya, begitulah. Sesuai saranmu. Lalu mengapa? Bukankah dia juga mencintaimu? Aku tidak yakin dengan hal itu.
Mungkin saja. Dari yang aku perhatikan selama ini, Hilmi memang anak muda yang sangat idealis. Aku yakin dia pasti mencintaimu, tetapi perlu waktu. Apakah cinta harus membutuhkan waktu yang tepat? Dia tidak tahu seberapa dalam aku mencintainya. Sudahlah, tidak perlu dipikirkan. Maaf, kau jadi harus mendengar semua ocehanku. Ini masalahku. Seharusnya bisa kau atasi sendiri, bukan? Tidak apa-apa. Semua orang memang perlu mengeluarkan semua kekesalan dan rasa frustasinya. Aku rasa itu akan membuatmu lebih baik. Terima kasih. Kau selalu menjadi pendengar yang baik. Ngomong-ngomong, tidak seorang pun dari mereka datang. Sejujurnya aku masih kesal. Tapi aku juga ingin melihatnya. Apa kalian sudah dengar? Patroli polisi ada di sebagai nasib saja. Tenang. Memang akhir-akhir ini aku sering mendengar kabar itu. Namun aku tidak pernah menganggapnya serius. Bukankah setiap hari selalu seperti ini? Bukan seperti itu. Coba kalian lihat meja yang biasa diisi oleh para anak muda. Kosong bukan? Kemana mereka? Apa jangan-jangan ini semua ada hubungannya dengan patroli itu? Kau jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Mungkin mereka kesini di lain waktu dan tidak bertemu dengan kita. Hei Arif, apa sekarang anak-anak muda itu masih sering berkunjung ke sini? Apa saat mereka berkunjung ke sini kami sedang tidak ada? Maksudmu anak-anak muda yang biasa duduk di tempat ini? Ya, Rasanya sudah lama sekali mereka tidak kesini. Beberapa minggu ini sejak terakhir kali mereka berkunjung ke kafe ini, aku bahkan berpikir yang tidak-tidak tentang mereka. Apa ku bilang? Kalian semua pasti tahu kan kalau para anak muda itu sering membicarakan hal-hal yang bertentangan dengan Jaga pemerintah. ucapanmu. Itu adalah hal yang biasa bagi anak muda. Kau sendiri tahu kan, masa muda adalah masa yang krusial dan radikal. Tidak. Jangan salah. Itu mungkin saja terjadi. Orang-orang di atas sana tidak memandang bulu dalam menangkap dan memperlakukan orang. Aku tahu mereka masih muda, tapi ku harap mereka tetap berhati-hati. Bahjat, aku ingin mendengar kabar itu. Katakan apa yang kau ketahui. Madam, sebenarnya aku juga tidak terlalu yakin dengan hal ini. Tapi hal ini mungkin saja terjadi. Apa maksudmu? Apa yang menurutmu sebenarnya terjadi? Cepat katakan. Mereka semua kan masih muda. Mereka tidak pernah tinggal di satu tempat dalam waktu yang lama. Biarlah mereka mencari pengalaman. Masih banyak tempat di luar sana yang mereka belum jajaki. Kau manusia tolol. Lalu kau
tidak pergi ke tempat yang menurutmu lebih baik? Oh, tidak. Tidak perlu. Aku sudah berada di tempat yang paling tepat. Sudah. Jangan kekanak-kanakan. Berhenti memperdebatkan hal tak berguna macam itu. Lagi pula, perdebatan kalian ini tidak akan membantu kita mengetahui di mana anak muda itu. Betul itu, aku setuju. Jadi madam, bersabarlah. Pasti esok mereka juga kembali. Bagaimana aku bisa bersabar? Tidak biasanya mereka seperti ini. Biarpun tidak bertemu, aku pasti mendengar kabarnya. Tapi apa ini? Sudahlah. Tenanglah sedikit. Jangan buru-buru terbawa emosi. Setelah dipikirkan, memang benar. Tidak biasanya mereka seperti ini. Tidak adakah salah satu dari kalian yang mengantongi sedikit kabar tentang mereka? Aku masih tidak mengerti dengan apa yang kau katakan tadi, Bajat. Apa yang menurutmu sebenarnya terjadi? Kenapa kau ragu mengatakannya? Apa hal itu berbahaya? Dan kau, Arif, apa yang kau maksud dengan orang-orang di atas sana? Pemerintah. Apa hal ini berkaitan dengan pemerintah? Tenanglah. Aku tahu situasi saat ini memang sedang sedikit tegang. Tapi tolong, jangan berprasangka buruk dulu. Tidak. Aku tidak bermaksud memberikan sebuah khawatir. Tapi sudah jelas apa yang sedang terjadi. Para penguasa di atas sana membuat kebijakan untuk memasukkan orang-orang yang mereka anggap bersalah ke penjara. Sehingga mereka juga dapat menyeret oknum yang mereka curigai. Dengan cara seperti ini, penyelidikan ini akan menjadi lengkap. Ya Tuhan, hal semacam ini memang tidak bisa dihindari. Tapi tetap saja, kuharap mereka baik-baik saja. Iya, benar. Itu buruk sekali. Hidup di dalam penjara benar-benar mengerikan. Segala hal yang kalian dengar mengenai apa yang menimpa para tahanan bahkan lebih mengerikan. Mau kemana, madam? Jangan mengikutiku. Aku akan mencari tahu sendiri di mana keberadaan Hilmi. Jangan terlalu memikirkan apa yang dikatakan orang-orang. Bisa saja mereka sedang ada urusan. Tapi kenapa mereka tidak memberitahuku? Setidaknya meneleponku. Apa hakmu? Memangnya kau siapa bagi mereka? Pacar? Istri? Sudahlah, kau pergi saja sana. Jangan mengikutiku lagi. Kalau sampai semua orang tidak bisa memberitahuku tentang kabar ini, aku akan mencarinya sendiri. Madam. 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 Sepertinya keadaan negara saat ini memang sedang tegang. Meskipun hanya desas-desus, kurasa ini semua sudah menjadi rahasia umum. Ya, kukira semua sudah usai setelah kejadian saat itu. Kalian ingat? Itu sudah lama sekali. Aku hanya ingin keadaan membaik, tetapi ternyata masih belum. Aku harap setelah kejadian ini, ketegangan yang menyebalkan ini segera berakhir. Ya, aku benar-benar mendambakan masa tua yang tenang.
masih sama. Ia masih mencari informasi mengenai keberadaan para anak muda itu. Kekhawatirannya sangat berlebihan. Kenapa? Apa hal tersebut mengganggumu? Atau merugikanmu? Mengapa kau begitu membanggakan mereka? Kau tahu, aku merasa bahwa kehadiran mereka justru membawa dampak buruk terhadap tempat ini. Jadi kapan kau akan meninggalkan tempat ini? Sampai kau menerima tawaran bisnisku. Aku tahu niat busukmu, bangsat. Jangan kira tidak tahu. Kau bukan hanya ingin berbisnis denganku, tapi kau juga ingin mendapatkanku, kan? Ayolah, kau jangan salah paham. Tujuanku hanya untuk bisnis. Tapi sebagai orang yang berpengalaman, aku ingin mengingatkanmu untuk tidak tertipu penampilan. Apa yang kau ketahui tentang Hilmi Hamada? Bukankah sudah jelas bahwa dia suka mempermainkan perempuan? Bahkan dia mencintai Zainab dan membuat hubungannya dengan Ismail merenggang. Jaga mulutmu. Tahu apa kau tentang mereka? Aku yakin Hilmi tidak seperti itu. Dan lihat siapa yang datang. Dari mana saja kalian? Aku akan tuntut balas pada kalian. Padamu juga, Hilmi. Bagaimana bisa kalian meninggalkan tempat ini berhari-hari tanpa kabar? Hei, kemana saja kalian ini? Kami melakukan perjalanan. Ya, perjalanan panjang yang cukup rumit dan melelahkan. Juga merepotkan. Menyebalkan sekali. Kalian tahu kemarin itu... Tidak, bukan apa-apa. Diamlah. Lalu, apa yang terjadi pada wajah kalian? Ini hanya terjadi sedikit kecelakaan. Apa yang terjadi? Mengapa wajahmu penuh lubang seperti ini? Bukankah sudah dijawab oleh Zainab? Ini sedikit luka kecil, bukan masalah yang begitu besar. Pada waktu itu, kami diseret dan dipukul. Apa maksudmu? Tidak ada yang seperti itu. Lupakan saja, madam. Tak ada yang perlu kau khawatirkan. Hei, kami serius. Bagaimana itu bisa terjadi? Tolong jangan tanyai kami soal itu. Ayolah, kami telah berhasil melewatinya. Dan kami sekarang sehat walafiat. Apalagi yang perlu dikhawatirkan? Tidak khawatir apanya. Lihat kalian, luka dan lebam di sana sini. Memangnya kecelakaan kecil bisa menyebabkan bekas seperti itu? Tidak. Jangan berbohong. Apa tadi katamu, Hilmi? Kalian disakiti. Siapa yang berani melakukan ini semua? Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Hilmi hanya bercanda. Dia hanya ingin menceritakan tentang kecelakaan yang kami alami. Tidak. Aku serius. Ini benar-benar terjadi pada kami. Tapi kurasa mereka tidak berani menyerang kami lebih jauh lagi. Mereka hanya berani menyetrum dan memukul. Tidak. Itu bukan apa-apa. Tolong jangan dipikirkan. Yang terpenting sekarang, kami senang bisa berkumpul lagi di kafe ini. Benar yang dikatakan oleh Ismail. Untuk sekarang yang terpenting adalah kalian bisa berkumpul kembali. Aku tetap berharap kalian akan menceritakan apa yang telah kalian lalui. Setidaknya itu mengobati kegelisahan kami karena kalian. Namun yang terpenting sekarang adalah merawat luka-luka itu. Ya sudahlah. Sini, kau obati luka lebamu. Tidak perlu. Ini luka kecil. Lagi pula luka ini tidak terlalu mempengaruhi pergerakan tubuhku. Sudahlah. Jangan banyak bicara. Kemarilah. Kau obati sini. Jangan sampai luka-luka itu menjadi lebih parah. Cepatlah. Bukankah sudah kubilang tidak perlu?
Oh iya, aku melupakan sesuatu. Ada hal yang ingin kutunjukkan pada kalian. Tunggulah di sini, aku akan segera kembali. Tapi aku masih penasaran, apa yang sebenarnya terjadi dengan kalian? Kami serius. Tidak bisakah kalian memberitahu kami? Lagi pula, di sini hanya ada kita. Tidak akan ada yang perlu ditakuti. Apakah kami bisa percaya kalian? Jika kalian tidak ingin menceritakannya, tak apa. Tak perlu dipaksa. Tidak, kita tetap harus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Setidaknya, jika suatu saat kejadian itu terulang kembali, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Baiklah, aku akan mencoba untuk menceritakannya kepada kalian. Jadi benar, kami bukan melakukan satu perjalanan biasa. Tidak. Kami bukan melakukan satu perjalanan. Kami ditangkap oleh para penguasa karena beberapa alasan. Dan luka lebam yang kalian lihat ini akibat siksaan selama kami di penjara. Dan kami pun dijadikan informan oleh mereka. Jadi kau dibebaskan begitu saja? Hei, begitu saja katamu. Mereka dijadikan informan oleh para penguasa itu. Tolong jangan katakan itu dengan keras. Tapi bukankah Hilmi memang seorang komunis? Bagaimana bisa ia juga dibebaskan? Kalian tidak akan mengatakan sebenarnya. Ini dia yang kuperlihatkan pada kalian. Lihatlah dulu. Apa ini? Apa maksud semua pamflet ini? Bukankah sekarang saatnya kita melakukan sesuatu? Hentikan tindakanmu ini. Kau bercanda ya? Ini bukan yang pertama kalinya. Juga tidak akan menjadi yang terakhir kalinya. Apa yang kau lakukan? Kau tahu apa yang baru saja terjadi kepada kita. Jangan mengambil tindakan ceroboh seperti ini. Ayolah. Kenapa kau tidak salah khawatir? Aku bangga. Pada kalian masih meyakini revolusi. Lupakan semua rasa bagamu itu. Dengarkan perkataanku. Jangan kalian bodoh seperti ini lagi. Aku muak dengan kalian. Sudah benar yang dikatakan oleh Ismail, Hilmi. Kau perlu berhati-hati. Hilmi, masalah dulu minumanmu agar kau sedikit lebih rileks. Benar, Hilmi. Sudah beberapa hari ini kau tak mengunjungi kafe. Aku yakin kau pasti merindukan kopi buatanku. Benar. Kurasa hal pertama yang paling kurindukan setelah mengharapkan negara ini menjadi komunis ialah minuman kopi. Diam semua! Kau dan kau patut kami! Hei, ada apa ini? Tuan-tuan, tolong bersikaplah sedikit sopan di kafeku. Mohon maaf, madam, ini tidak akan lama. Ada hal yang harus kami urus. Apaan ini? Tenanglah tuan-tuan. Terlepas dari apapun masalah kalian, tak bisa kalian. Diamlah, jangan berisik. Masalah apa lagi? Lihatlah, revolusi yang sebaik kalian banggakan. Revolusi masuk. Kebenaran, kejahatan, yang sebaik kalian harapkan. Apa yang kalian lakukan?
Kau akan tahu setelah ini. Bawa dia ke ruang 09. Cepat. Hei teman, bagaimana kabarmu? Apa yang kau lakukan? Bukankah kemarin kau katakan bahwa kita teman? Dan mau dibawa kemana temanku itu? Bertanyalah satu-satu. Biarlah aku paham. Jadi cepat katakan di mana kesalahanku. Kau telah menghancurkan kepercayaan kami kepadamu. Kau gagal di ujian pertama untuk menjadi teman kami. Apa maksudmu? Bukankah sudah kukatakan untuk memberikan informasi apa saja yang kau cari? Jika saja ada hal yang akan mengancam revolusi. Lalu katamu, kau benar-benar tidak tahu malu. Jadi katakan, apa alasanmu tidak memberitahu bahwa temanmu itu seorang komunis? Siapa yang kau maksud komunis? Kau masih pura-pura tidak tahu. Zainab, kemarilah. Zainab, mengapa kau juga ada di sini? Dia sudah mengatakan yang sebenarnya. Jadi, sekarang giliran. Apa kau tidak mau melaporkannya? Karena kau juga seorang komunis. Bukankah sudah kukatakan siapa yang seorang komunis? Diam kau Zainab. Aku bertanya pada pemuda ini. Jadi benar kau komunis? Ya. Tidak, itu omong kosong. Bukankah kau sudah berjanji akan luluskan kami berdua jika kau katakan apa yang sebenarnya? Bukankah sudah kukatakan dulu diam kau Zainab? Untuk saat ini, aku akan mempercayai kalian. Tapi, aku harus memastikan apa alasan pemuda ini tidak melaporkannya. Bukankah sudah kukatakan bahwa aku seorang komunis? Ismail, apa yang kau katakan? Berhentilah berbohong. Baiklah, kuanggap kalian tidak mau melaporkannya lantaran dia teman kalian. Aku akan mempercayai kalian. Dan berkat perempuan ini juga, aku telah berhasil menangkap salah satu komplotan komunis. Tak ada yang komunis di antara kami. Berhentilah berbohong. Pergilah kalian sebelum aku berubah pikiran dan memperlakukan kalian sama seperti si komunis itu. Apa yang kau lakukan padanya? Di mana dia? Apakah pergi juga bersamanya? Sudahlah. Mengapa kau merugikan ini? Ayo kita keluar sebelum ia benar-benar berubah pikiran. Apa yang baru saja kau katakan? Perjanjian apa yang kau buat dengan mereka? Apa kau mengatakan bahwa ini seorang komunis? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Dan kau mengorbankan temanmu hanya untuk kebebasanmu. Aku hanya tidak ingin kau terluka. Aku tidak mengerti jalan pikiranmu, Zainab. Kenapa kau begitu marah? Aku hanya khawatir kepadamu. Aku tidak ingin kau terluka. Aku tidak ingin bayang kau dewasa seperti kemarin. Kamu memang egois, Zainab. Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Apakah mereka akan baik-baik saja seperti sebelumnya? Sudahlah, kau tenang dulu. Jangan membuat keadaan semakin kacau.
Memangnya apa yang bisa kita lakukan menerobos ke markas pemerintahan? Benar apa yang dikatakan Zainal. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Baiknya sekarang kita berdoa sembari menunggu. Semoga mereka kembali seperti keadaan semula. Baiklah, maafkan aku. Tapi aku tak tenang. Aku begitu khawatir dengan mereka. Semua mengkhawatirkan mereka. Oh ya Arif, gimana madam? Apakah dia baik-baik saja? Dia tidak melakukan hal yang bodoh, bukan? Aku juga tidak mengetahui di mana keberadaannya. Beberapa hari lalu, ia menitipkan kafenya kepada kami. Setelah itu, entahlah. Madam, apa kau baik-baik saja? Seperti yang kau lihat. Tenang saja, mereka pasti akan baik-baik saja. Kau jelas tahu apa yang terjadi sebelumnya. Mereka mempermasalahkan komunis. Dan kau tahu ini adalah salah komunis. Bukankah itu memang sudah menjadi resikonya? Suruh siapa dia menjadi seorang komunis? Aku benar-benar sudah muak dengan. Sebaiknya kau pergi meninggalkan kafe ini. Apa yang terjadi? Kenapa kau datang sendirian? Di mana Yuni? Di mana yang lainnya? Hilmi, dia masih di penjara. Dia telah dinyatakan sebagai seorang komunis. Maafkan aku tak bisa berbuat apa-apa. Aku tak bisa menolongnya. Jadi, dia dalam bahaya. Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Maafkan aku. Dia telah... Tidak! Tidak! Jangan katakan apapun!
kalian bodoh. Tak ada lagi hal lain yang kupedulikan. Apa kalian bilang? Kasihan. Ya, aku memang kasihan. Tapi aku lebih kasihan pada kalian yang mengasihaniku. Kalian lihat, aku tidak mati. Aku hidup dengan cinta. Cinta yang berikan jiwanya untukku. Tak ada lagi hal lain yang bisa memberikan selain menerimanya. Bagaimana? Indah bukan? Menyenangkan bukan? Mari kita rayakan semuanya. Mari berpesta. Mari kita rayakan semuanya. Mereka yang di sana. Keluarkan. Keluarkan semua minuman. Keluarkan semua anggurnya. Kalian disuruh milih antara ideologi dan cinta. Kalian akan milih apa, teman-teman? Kalau aku pilih cinta dong Kak Tias. Kenapa tuh Kak Azizi milih cinta? Kan bisa sama Kak Tias berdebar-debar melayang-layang. Gimana ya? Kalau Kak Tias apa? Kalau aku boleh nggak sih setengah-setengah? Cinta setengah, ideologi setengah, boleh nggak? Nggak sempurna dong. Kan nggak semuanya tentang cinta. Dan kalau kita milih ideologi, hidup kita tuh hampa tanpa cinta. Camkan itu teman-teman. Ya udah Kak, langsung aja nggak sih? Kita tuh kayaknya para penonton kepo nih. Pengen tahu siapa aja sih aktor-aktor dan kru kita, Kak. Nah, pasti nungguin ya siapa yang pentas tadi. Baiklah teman-teman, langsung saja ya. Kita panggilkan aktor Karna Cafe. Oke, mari kita sambut Mila sebagai Kurun Fula, Andrean sebagai Hilmi Hamada, Miftah sebagai Zainab Diab, Rojil sebagai Ismail Asyeh, Asin sebagai Najib Mahfud, Nurul sebagai Sofia, Rizal sebagai Muhammad Bahjat, Aliandra sebagai Toha Al-Gharib, Rohim sebagai Zainal, Iskandar sebagai Arif Sulaiman, Aida sebagai Salwa,
Afan sebagai Khalid Sofwan. Zikri, Amlan, dan Via sebagai Intel. Namun di balik ini masih ada kerja keras dari tim produksi dan juga artistik. Iya nggak sih Kak? Karena di balik kerennya pementasan kita pada malam hari ini, pasti ada tim belakang layar. Betul banget. Langsung aja kita panggilkan penulis naskah kita. Erika Vika. Penata rias, Laha dan Elva. Penata busana, Uvia, Hanifa, dan Nisfa. Penata panggung, Faik dan Aya. Penata suara, Fatan, Gilang, dan kita juga dibantu oleh mas-mas audio yang luar biasa. Ada Mas Gempol, Mas Iweng, Mas Seno, Mas Gere. Kami ucapkan terima kasih ya kepada mas-mas audio. Penata cahaya, Syaruf, ada juga Mas Dino, juga Mas Hamdani yang telah membantu kita dari awal. Terima kasih kepada mereka. Dan juga sound system ya, soundman ya, Mas Zen. Terima kasih kepada Mas Zen. Properti ada Aufal, Rahmat, dan Abdul. Bendahara, Marwah dan Masyitoh. Sekretaris, alhamdulillah saya sendiri. Humas, saya sendiri, Syauki, dan juga Aswar. Publikasi, desain, dokumentasi ada Alia dan Ayu. Dana usaha, Abror, Rima, Rian, Ica, Ariza, Zia, dan Rofik. Konsumsi ada Putri, Sulis, Teja, dan Naila. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu, sutradara kita semua. Yes. Gilang Revi Nusairi. Beri tepuk tangan dong semuanya. Kak Azizi, ada satu lagi nih yang Siapa, paling penting nih. Pasti di antara kita semua kita punya pimpinan nih teman-teman. Oh iya dong, Langsung aja ya kita Oke. sambut pimpinan produksi kita, Rois Wahabil Amin. Baiklah, untuk Pak Sutradara bisa memberikan ucapan terima kasih dan dipersilahkan agak maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, amma ba'du. Salam sejahtera bagi semua, salam budaya. Sebelumnya yang terhormat Bapak Dr. Sujadi, Ibu Aning, dan semua dosen-dosen, kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya teman-teman, Bapak Ibu semuanya yang berkenan hadir di acara pentas kami. Dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan teknis baik di panggung atau yang di lainnya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman Teater SK. Terima kasih khususnya kepada Mas Muhim yang telah membimbing kami dari awal hingga akhir. Dan juga terima kasih kepada Sanggar Nun. Terima kasih. Cukup ya? Oh ya, dan mau minta bacaan surat Al-Fatihahnya untuk ayahandanya Mas Muhim yang telah meninggal dunia tadi pagi. Semoga amal ibadahnya diterima di sisinya. Surah Al-Fatihah. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Zizi, dari Pak Sutradara udah nih. Siapa yang mau dengar kata-kata pesan dan kesan dari aktor kita? Kita langsung aja ya dari Mas Ismail Asce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf yang terhormat Bapak Sujadi, Ibu Ening, Ibu Aning. Kami di sini sebenarnya berangkat dari mata kuliah, kewajiban sebenarnya. Namun kami sepakat musyawarah mufakat supaya musyawarah mufakat supaya
drama yang kita atau teater yang kita tampilkan pada malam kali ini bukan semata-mata untuk mencari nilai A, tapi melainkan melatih diri untuk menjadi atau mengetahui tentang apa itu teater dan belajar bagaimana itu teater. Dan alhamdulillah kita sudah menampilkannya. Dan kami harap untuk Bapak Sujadi, Bapak Ibu Ening, Ibu Aning juga, karena upaya kami ini sebenarnya untuk membuktikan bahwa sebenarnya BSA ini mampu membuat teater. Maka begini, logikanya begini, kalau kita berupaya berbulan-bulan untuk menampilkan teater seperti ini, apakah kalian terima kalau dramaturgi dijadikan mata kuliah pilihan? Ya saya nolak. Tanpa terakhir bagi peserta segenap hadirin yang berbahagia, saya ingin berpesan terakhir di perjalanan pulang nanti saya ingin pesan suatu hal. Ingat pepatah an-nadhafatu minal iman, artinya hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ismail Ashe. Baiklah, kami ucapkan banyak terima kasih kepada tamu undangan dan para hadirin sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri dan melihat pementasan kami pada malam hari ini. Tak lupa juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung, membantu, serta mensupport dengan baik pementasan kita pada malam hari ini. Tibalah kita di penghujung acara yakni penutup. Marilah kita tutup bersama-sama pementasan ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Tias Ayu Widiawati dan saya Muhammad Muslim Azizi selaku pembawa acara meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan dari kami dan pamit undur diri. Arakum lahiqan fil masrahiyah at-taliyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman untuk Bapak dan Ibu dosen. Yang terhormat dipersilahkan untuk naik ke atas panggung guna melakukan foto bersama. Dan para hadirin yang ingin mengabadikan foto di kafe kami persilahkan naik ke atas panggung setelah foto bersama dosen. Dan pengumuman juga untuk sarasehan akan diadakan. Baik, untuk para penonton yang ingin mengabadikan foto bisa naik ke atas panggung. Ya, bagi para penonton yang ingin mengabadikan momennya atau ingin berfoto bersama teman-temannya boleh naik ke atas panggung. Apa? Indomie. Oh, siapa nih yang mau ngopi di Cafe Karnak? Langsung aja join di dalam kopi. Oh, ini beneran ada kopinya, guys. Siapa yang mau cobain? Aris ya? Oh, aku ya, siap ya. Hey Aris. Hey Arif. Hey Aris. Hey Arif. Hey Arif. Rif. Rif. Arif. Ya. Ya Allah, saya mas Arab semprot ya. Iya, dilontar lampetik kelabi. Semangat tapal ya Allah. Oke, 1, 2, 3. Karla Cafe. Kedua hotel tambah lo yo. Jalan jalannya miring-miring gitu.
Gas.